Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakita Hana Nasution, saya berasal dari Manajemen A 2019. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Gambar-gambar bendera di atas adalah salah satu contoh negara yang melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia. Lalu sebenarnya, apakah perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, apa saja sih sebenarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara, yang kedua perbedaan tingkat kualitas SDM, yang ketiga perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada perbedaan budaya suatu bangsa, yang kelima ada perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, seperti perbedaan harga barang. Lanjut, tentunya perdagangan internasional memiliki manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Apa saja sih manfaat perdagangan internasional? Yang pertama itu ada mempererat hubungan antar negara, setiap negara dapat terpenuhi kebutuhan barang dan jasanya, meningkatkan penghasilan negara melalui devisa hasil ekspor, memperluas lapangan kerja, mendorong kegiatan produksi, dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ada hambatan perdagangan internasional. Apa saja sih hambatannya? Yuk disimak. Yang pertama itu adanya harga barang di luar negeri murah daripada hasil negara sendiri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi yaitu kebijakan melindungi produksi dalam negeri, kuota yang membatasi jumlah ekspor dan impor, pertentangan politik, dan peperangan. Lalu apa saja sih aktivitas perdagangan internasional itu? Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri dan mendatangkan devisa. Selain itu, manfaat ekspor adalah kebijakan pemerintah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, membuat perjanjian perdagangan internasional, dan meningkatkan promosi. Lalu ada impor. Impor adalah membeli barang dari luar negeri dan mengeluarkan devisa. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional itu dimulai dari teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Teori ini mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Nah, pada teori ini terdapat ide-ide dalam teori, diantaranya spesialisasi internasional, efisiensi produksi dan divisions of labor atau pembagian kerja, dan dengan adanya pembagian kerja suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara yang lain. Selanjutnya yang kedua ada teori perbandingan komparatif oleh David Ricardo. Teori ini mengkritisi dan melengkapi teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negara-negara yang sama sekali tidak mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang terhadap negara lain. Teori ini memiliki suatu ide yaitu labor theory of value, di mana nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Teori ini mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya, atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri. Dengan tujuan menyeimbangkan antara penawaran dengan permintaan, karena baik penawaran maupun permintaan menentukan besarnya barang yang akan diekspor dan barang yang akan diimpor. Selanjutnya ada teori merkantilisme. Teori ini merupakan paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian sebuah negara dengan memaksimalkan surplus perdagangan. Dengan prinsip,
Yang pertama, membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Yang kedua, mengusahakan neraca perdagangan aktif. Yang ketiga, memperluas daerah jajahan. Yang keempat, monopoli perdagangan. Dan yang kelima, mencari logam mulia sebanyak-banyaknya. Selain itu, terdapat juga teori perdagangan internasional modern. Yang pertama dikemukakan oleh Heckscher-Ohlin, yaitu faktor proporsi. Teori ini mengatakan perbedaan opportunity cost. Tiap-tiap negara berbeda karena jumlah faktor yang dimilikinya. Teori ini juga semakin banyak kita produksi suatu produk akan meningkatkan permintaan barang. Sebaliknya, jika berkurangnya produksi suatu barang, maka akan sedikit permintaan akan kapital. Hal ini menyebabkan menurunnya upah dan meningkatkan harga kapital. Yang kedua ada teori permintaan dan penawaran. Perdagangan di suatu negara bisa terjadi diakibatkan oleh perbedaan penawaran dan permintaan. Asumsinya seperti ini. Pasar persaingan sempurna, faktor produksi tetap, tidak ada perubahan teknologi, tidak ada ongkos angkut, kesempatan kerja penuh, produksi dengan ongkos meningkat, dan tidak adanya pemindahan. Nah, yang terakhir, adanya kurva kemungkinan produksi dan indifference. Kurva kemungkinan produksi adalah kurva yang menunjukkan kemungkinan produksi yang dapat dihasilkan dengan jumlah tertentu, faktor produksi yang bekerja penuh. Nah, dari tadi kita sudah berbicara tentang perdagangan internasional. Sebenarnya apa saja sih yang diekspor Indonesia ke negara lain? Yuk kita simak di slide selanjutnya. Nah, Indonesia melakukan ekspor produk, contohnya minyak kelapa sawit ke pasar dunia sebesar 31 juta ton per tahun. Indonesia melakukan ekspor kepada negara India, China, Malaysia, Singapura, Jerman, Spanyol, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga melakukan ekspor obat-obatan herbal ke negara Australia, Taiwan, Singapura, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan kopi yang diekspor ke negara Brazil, Spanyol, dan Turki. Dan masih banyak lagi. Selain yang dipaparkan tadi, Indonesia juga mengekspor udang, hasil hutan, kakao, ataupun karet. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semangat belajarnya ya!